Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perantok Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Pekan Olahraga Nasional ke-20 di PON Papua akan menjadi perhelatan yang istimewa dan bersejarah dari berbagai sisi. PON Papua berlangsung ketika Indonesia masih berjuang melawan pandemi. PON juga berlangsung di saat masalah keamanan di Papua masih menjadi isu. Sanggupkah pemerintah dan juga masyarakat Papua melewati ujian tersebut? Mengapa PON Papua tidak bisa dianggap sebagai PON biasa? Inilah Prime Talk selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo yang diagendakan akan membuka PON ke-20 Sabtu besok telah tiba di Papua. Setibanya di Tanah Cendrawasih, Presiden Jokowi menyempatkan membeli noken di pinggir jalan yang dijual oleh penduduk setempat. Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Sentani Jumat sore. Presiden tiba sehari sebelum diagendakan membuka PON Papua 2 Oktober besok. Keberangkatannya ke Papua sempat ia unggah melalui Instagram Jokowi dengan caption, "Saya terbang menuju Papua hari ini dan bermalam di Jayapura. Sampai bertemu besok di arena pembukaan PON ke-20. Sementara itu dalam perjalanan menuju hotel, rangkaian kendaraan Presiden Jokowi sempat berhenti sesaat. Presiden berniat membeli noken, tas rajutan asli Papua, dari mama penjual di pinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Setelah melihat dan memilih, Presiden Jokowi memutuskan untuk membeli 2 buah noken. Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya digelar di Provinsi paling timur Indonesia, Papua. Kesuksesan dalam penyelenggaraan PON ke-20 Papua ini juga mengangkat harga diri bangsa karena mampu menyelenggarakan acara besar di tengah pandemi COVID-19. Polda Papua telah mempersiapkan pegelaran pengamanan secara keseluruhan. Ini 9.371 personil. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memantau langsung persiapan pembukaan PON ke-20 Papua di Jayapura. Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mahfud MD menyaksikan gladi resik pembukaan PON ke-20 Papua di Stadion Lukas NMB yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo Sabtu 2 Oktober. Mahfud menyatakan pemerintah sangat serius untuk mensukseskan pelaksanaan PON ke-20 Papua ini dan menjamin keamanan penyelenggaraan PON Papua. Mahfud MD juga mengajak masyarakat untuk menikmati PON ini karena seyogyanya PON adalah pesta olahraga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sudut keamanan semuanya sudah diantisipasi secara berlapis tapi penuh kedamaian. Tidak menakutkan gitu, tidak serem gitu karena ini pesta olahraga, bukan olahraga, pesta olahraga. PON Papua memang istimewa jika dilihat dari berbagai sisi. Selain masalah keamanan, PON Papua akan dicatat dalam sejarah sebagai gelaran PON yang dihelat di saat dunia sedang berjuang melawan pandemi. Pemerintah diuji untuk bisa menyelenggarakan event besar ini tanpa menimbulkan klaster baru COVID-19. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan memantau langsung pelaksanaan protokol kesehatan. Yang pertama terkait dengan pengamanan, yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan, khususnya para ofisial dan penonton. Kita lihat mulai dari masuk dilaksanakan pemeriksaan terkait dengan thermal dan kemudian ada disinfektan dan kemudian bagi penonton wajib menggunakan gelang sebagai tanda bahwa mereka sudah divaksin. PON Papua juga menjadi terobosan baru dalam sejarah penyelenggaraan PON. Untuk pertama kalinya PON digelar di provinsi paling timur Indonesia.
Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung PON, mulai dari sarana olahraga, penginapan atlet, hingga infrastruktur dasar seperti jalan raya. Kesuksesan penyelenggaraan PON Papua tidak bisa dilihat dari kacamata olahraga saja. Dalam skala yang lebih besar, PON Papua merupakan etalase berhasil atau tidaknya pemerataan pembangunan di Indonesia dari barat hingga ke timur. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, telah bergabung bersama kami 3 narasumber dari luar studio. Ada Menteri Pemuda Olahraga Bapak Zainuddin Amali, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, dan juga pengamat olahraga Mas Eko Suprihatno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke, kita akan awali perbincangan dari Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, jelang pembukaan PON ke-20, Anda juga sudah turun langsung meninjau berbagai venue. Apakah semua fasilitas olahraga sudah dalam kondisi siap 100%? Saya datang ke Papua, langsung meninjau kesiapan dari venue. Dan semuanya sih sudah siap, bahkan sudah ada beberapa cabang olahraga yang melakukan pertandingan di beberapa venue itu, baik di kota maupun Kabupaten Jayapura, dan ada yang sudah memberikan medali, Mas. Tadi saya baru saja menyerahkan medali untuk senam artistik di Istora Papua Bangkit. Dan pada umumnya semuanya kesiapan venue, kesiapan penginapan dan SDM-nya sudah siap untuk melakukan gelaran PON ke-20 ini. Oke, PON Papua ini bukan PON biasa. Ada 2 hal yang menjadi sorotan besar dalam perhelatan kali ini, dari sisi kesehatan dan juga keamanan. Kita berbicara terlebih dahulu mengenai sisi kesehatan. 4 klaster penyelenggaraan PON ke-20 Papua 2021 ini apakah sudah dijamin wilayahnya memang aman dari pandemi COVID-19? Ya, tempat-tempat pelaksanaan ini tentu sudah diperhitungkan betul. Dia berada di PPKM level 3, bahkan ada yang sudah di bawah ya. Dan sebelum pelaksanaan PON ini, arahan Bapak Presiden bahwa mereka yang berada di sekitar venue maupun sekitar penginapan itu harus sudah tervaksin. Dan kita sekarang menyaksikan bagaimana mereka antusias melakukan vaksin, karena dengan vaksin itu menjadi persyaratan untuk bisa masuk ke venue untuk bisa menonton. Jadi kalau dari sisi kesehatannya, prokesnya sangat ketat, BNPB, Satgas, Kementerian Kesehatan, semua bekerja bersama-sama dan Polri, TNI juga bersama-sama. Jadi kita memastikan bahwa PON ini sukses, kesehatannya juga sukses. Baik, masih mengenai kesehatan, tapi dari segi aparat penegak hukum sendiri, Pak Rusdi, pemerintah kan memperbolehkan adanya penonton dalam perhelatan olahraga kali ini. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa ada upaya pengendalian COVID-19 di perhelatan PON ke-20 ini agar kemudian tidak terjadi ataupun tidak terbentuk klaster baru penyebaran COVID-19? Fitri, vaksinasi menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mendukung daripada suksesnya PON ke-20 di Papua ini. Atas perintah Kapolri, tim dari Mabes Polri telah turun ke Papua, khususnya 4 klaster, untuk meningkatkan kegiatan vaksinasi di sana. Dan berdasarkan data yang dapat kami sampaikan, pada klaster kota Jayapura, itu dan 64,30% itu telah divaksin dosis pertama. Dan 38,51% itu dosis yang kedua. Kemudian dari klaster Kabupaten Jayapura, 59,91% itu sudah divaksin dosis pertama dan 36,76% itu sudah divaksin dosis kedua. Kemudian di klaster Kabupaten Mimika, 61,93% sudah divaksin dosis pertama dan 41,64% sudah divaksin dosis kedua.
Kemudian klaster Kabupaten Merauke 74,23% itu sudah divaksin dosis pertama dan 44,73% itu sudah divaksin dosis kedua. Jadi rata-rata sudah di atas 65% klaster daripada kegiatan PON 20 ini. Tentunya Polri bekerja sama dengan Satgas yang ada di wilayah dan Satgas COVID-19 pusat, bagaimana menjaga kegiatan-kegiatan pertandingan olahraga PON ke-20 ini betul-betul dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga pertandingan dapat berjalan dengan baik. Pada sisi lain, keamanan dalam situasi pandemi seperti ini bisa dikendalikan secara baik pula. Begitu Mbak Fitri. Baik, Pak Menteri, mengenai protokol kesehatan sendiri, bagaimana memastikan protokol kesehatan ini betul-betul ketat diterapkan dalam setiap event pertandingan selama pelaksanaan PON berlangsung? Ya, saya beri contoh ya, bagaimana memastikan mereka sudah tervaksin. Maka setiap masuk ke arena itu mereka diberi gelang untuk penanda bahwa dia sudah divaksin. Kemudian juga di depan pintu masuk petugas juga membagikan masker. Kemudian juga panitia jarak kira-kira setiap 5 atau 10 menit mengumumkan kepada para penonton untuk jaga jarak, pakai masker. Selain itu juga petugas, baik dari aparat kepolisian, dari TNI, dari panitia setempat, itu berkeliling ke tempat-tempat mereka duduk. Apabila ada yang sudah berdempetan dan lain sebagainya, langsung dipisahkan. Nah, ini ada upaya-upaya yang kita lakukan agar supaya mereka tetap bisa nonton tapi nyaman dan prokesnya bisa ditegakkan secara disiplin. Nah, hal-hal yang seperti ini Fitri ya yang kita amati dan itu sudah dilakukan. Kemarin saya dengan Pak Kapolri berkeliling ke beberapa tempat, khususnya untuk tempat sepak bola karena sepak bola ini adalah olahraga yang sangat favorit di tengah-tengah masyarakat Papua. Nah, itu yang kita beri atensi dan Pak Kapolri juga sudah menyampaikan kepada Pak Kapolda dan seluruh aparat kepolisian untuk benar-benar punya atensi terhadap pertandingan-pertandingan olahraga yang diminati banyak masyarakat Papua. Baik, Pak Menteri, Pak Rusdi dan juga Mas Eko, sorotan berikutnya yang tidak kalah penting selain dari segi kesehatan adalah sisi keamanan. Seperti apa strategi keamanan yang diterapkan untuk menjamin pelaksanaan PON ke-20 ini bebas dari gangguan keamanan? Kita akan ikuti jeda berikut dan nantinya kita akan bahas mengenai masalah itu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Rusdi, sorotan berikutnya yang tidak kalah penting adalah dari segi keamanan. Seperti apa strategi keamanan yang diterapkan agar kemudian menjamin pelaksanaan PON ke-20 ini bebas dari gangguan keamanan? Untuk menjamin keamanan dari pelaksanaan PON ke-20 Papua ini, Polri dalam hal ini Polda Papua menggelar satu operasi kepolisian. TENS 2021, di mana dalam operasi ini tugas pokoknya adalah melakukan pengamanan daripada pelaksanaan PON 20 ini. Polda Papua di backup oleh Mabes Polri bersama dengan rekan-rekan TNI dan juga mitra kepolisian terlibat dalam pengamanan itu. Terlibat sekitar 9.371 personil dari 4 klaster, baik klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan juga Kabupaten Merauke. Dari rencana pengamanan, tentunya kami telah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan yang kemungkinan akan muncul dalam perhelatan nasional ini. Dan tentunya kami juga telah mempersiapkan cara-cara bertindak yang tepat dalam rangka mengantisipasi kerawanan-kerawanan itu sendiri. Baik, Pak Rusdi. Nah, apabila kemudian terjadi adanya masalah ataupun gangguan keamanan,
pendekatan keamanan, penyelesaiannya akan seperti apa? Yang pasti Mbak Fitri, Bapak Kapolri telah menjelaskan kita tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dengan cara-cara yang humanis. Namun pada sisi lain, kami juga mempersiapkan cara bertindak yang tepat apabila memang dihadapkan dengan situasi tertentu. Satgas penegakan hukum kita siapkan untuk menghadapi apabila memang harus upaya-upaya penegakan hukum harus dilaksanakan. Kita sudah siap dengan berbagai skenario dan juga dengan situasi yang kemungkinan timbul pada perhelatan PON 20 di Papua ini. Baik, berbicara mengenai perhelatan PON, kita ke Mas Eko. Pelaksanaan PON ke-20 di Papua disebut sebagai perhelatan yang istimewa. Apa menurut Anda makna lain dari pagelaran ataupun perhelatan PON ke-20 ini dalam skala yang besar, tidak hanya dari kacamata olahraga saja? Terima kasih, selamat malam. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Menteri, kemudian kepada Polri yang untuk menjaga dan pemerintah yang sudah bersusah payah menggelar PON ini yang seharusnya dilakukan pada 2020 dan bisa dilaksanakan 2021 sekarang. Apapun yang terjadi di Papua, di dalam perspektif saya sebagai jurnalis, ini bukan PON biasa. Karena dilakukan di satu daerah yang sejak lama kita ketahui menjadi wilayah yang begitu rawan konflik. Dan ini sangat memberikan atau sangat membutuhkan perhatian tersendiri bagi aparat keamanan. Saya memahami betul bagaimana kemudian Polri dan TNI ini bekerja keras dan susah payah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena apapun yang terjadi di PON ini, karena di PON Papua, sedikit saja kejadian, itu bisa dampaknya internasional. Jadi di dalam perspektif yang saya bangun adalah bahwa PON ini memang seperti pertaruhan bagi bangsa kita. Artinya bahwa PON ini adalah satu PON yang pertama kali di dalam sejarah Papua diselenggarakan di wilayah tersebut dan juga menjadi sejarah bagi bangsa ini. Kalau saja memang ini bisa sukses, maka saya yakin keretakan-keretakan yang awalnya dulu terjadi itu akan bisa diretakkan kembali. Karena apapun yang terjadi di sini itu akan berdampak sangat serius gitu. Oke, baik. Ya, Pak Menteri tadi seperti dikatakan oleh Mas Eko bahwa ada dampak internasional apabila kemudian pelaksanaan PON ini bisa berhasil dan sukses digelar, ada pertaruhan bagi bangsa Indonesia sendiri. Tanggapannya? Ya, memang benar apa yang disampaikan Mas Eko. Pemerintah sangat serius menangani pelaksanaan PON ini. Contoh yang saya berikan, PON inilah sampai melahirkan 3 instruksi presiden. PON-PON sebelumnya belum pernah. Itu karena keseriusan Pak Presiden, Pak Joko Widodo, memberi arahan kepada kami, para menteri, dan juga kepada NIPIA serta pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada. Nah, pertaruhannya benar, karena kan selama ini orang menyampaikan berbagai informasi, bahwa Papua tertinggal, Papua tidak diberi kesempatan yang sama dengan provinsi-provinsi lain. Nah, ini pemerintah membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah di Papua sama dengan yang dilakukan pada provinsi-provinsi lainnya. Dengan demikian, maka kesan yang menganaktirikan Papua, tidak mengurus Papua, tidak merawat Papua, orang bisa lihat dengan perhelatan PON ini. Pemerintah, Pak Presiden, Pak Jokowi benar-benar sangat serius. Oke, Mas Eko, sama kemudian seperti pernyataan dari Pak Menteri, Menko Polhukam ini juga bahkan mengatakan PON ke-20 Papua ini tidak hanya untuk mencari dan mengukur prestasi para atlet berbakat, tapi juga sebagai simbol pembangunan, kemajuan, dan keamanan warga Papua. Pandangan Anda, Mas Eko? Ya, kalau kita sedikit menarik dari ke belakang, Fitri, baru di zaman Presiden Jokowi ini memang Papua menjadi sangat begitu diperhatikan. Saya baru melihat bahwa ada Presiden Kepala Negara Republik Indonesia yang beberapa kali sudah berkunjung ke Papua, bahkan menghabiskan malam tahun baru di Papua. Dan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah untuk membangun Papua. Jadi
memang inilah saatnya kita semuanya bersatu, saatnya kita untuk berpikir jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa seperti tadi Pak Menteri bilang Papua dianaktirikan, tidak. Dan memang ini menjadi satu pekerjaan rumah bersama, terutama di persoalan masalah keamanan itu tadi. Saya yakin TNI dan Polri ini sudah mengantisipasi segala macam. Jadi kalau kita perhatikan mungkin ya sepanjang pengalaman saya berikut kegiatan multi event seperti ini, baru kali inilah memang begitu sangat seriusnya masalah keamanan itu diberikan perhatian yang cukup besar dan juga memang itu tadi saya mengulang lagi, ini kan menjadi pertaruhan kita semuanya. Jangan sampai ada sedikit tercoreng kening arang di kening ya. Jadi jangan sampai ini jadi satu masalah yang sangat serius karena itu akan jadi persoalan kita semua dan sangat sulit sekali untuk kita pulihkan. Oke, kita akan kembali berbicara mengenai aspek keamanan bersama Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tapi untuk event terbesar ini saya bangga sekali, apalagi saya seorang perempuan dari Tanah Tabi. Saya bangga karena PON bisa ada di negeri tercinta kami, Papua. Saya sangat bangga karena PON bisa terjadi di Papua dalam tahun ini ya. Meskipun saya saya hanya orang biasa, tapi puji Tuhan saya ini ada nama begitu jadi relawan. Saya bangga saya bisa dalam studio ini, bisa menikmati fasilitas di sini. Saya nyaman sekali. Antusias sekali, sangat senang sekali dengan adanya PON di sini. Karena ini juga baru pertama kali dilakukan di Papua. Pastinya semua warga Papua sangat antusias sekali dan sangat senang sekali. Dan kami juga merasa aman karena sudah banyak juga yang divaksin. Pemirsa, sehari jelang opening seremoni PON ke-20 di Papua, pengamanan terus ditingkatkan terutama di sekitar venue pertandingan. Bagaimana kondisi terkini di venue PON ke-20? Selengkapnya kita akan segera terhubung bersama kontributor Metro TV di Jayapura, Papua, Ricardo Hutayan. Ricardo, sehari jelang upacara pembukaan PON ke-20 yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana situasi keamanan di sekitar venue pertandingan PON ke-20 ini? Ya Fitri, saat ini sudah menunjukkan pukul 21 hingga 30 waktu Indonesia bagian Timur. Situasi saat ini saya berada di depan Stadion Utama Lukas NMB, tempat perhelatan pelaksanaan pembukaan seremonial PON 20 di Papua. Saat ini saya berada di jalur masuk ini. Jalur masuk dari para penonton nanti di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya ini ada jalur VIP yang dilakukan untuk ruang masuk para tamu-tamu VIP. Saat ini situasi di Stadion Lukas NMB masih terus berlangsung untuk latihan untuk pembukaan PON 2020 besok. Untuk pengamanan sendiri, TNI Polri telah melaksanakan tugasnya untuk mengamankan PON ini, khususnya dalam pembukaan ini telah dibagi dalam 3 ring, yaitu ring pertama untuk pengamanan VIP, untuk pengamanan di stadion di dalam utama, dan ring kedua dan ketiga untuk pengamanan di jalur di halaman dan di tempat parkiran stadion utama. Perlu diketahui bahwa pembukaan PON 2020 yang dilaksanakan di Stadion Utama Lukas NMB ini besok rencananya akan dibuka pada jam 7 malam yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dan jumlah peserta yang diperbolehkan masuk di dalam stadion ini sebesar 25% dari jumlah yang memenuhi stadion, yaitu sekitar 100.000 orang. Dan persyaratan dari masyarakat yang ingin menyaksikan perhelatan pembukaan PON 2020 ini sudah melaksanakan vaksin 2 kali dan memiliki kartu khusus masuk. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk ruang atau gerbang dari masyarakat yang akan masuk berada di sebelah kanan saya, di sebelah kanan stadion, dan untuk VIP ada di tengah sendiri. Demikian Fitri. Ricardo, lalu bagaimana dengan antusiasme warga di Papua dengan gelaran PON ini? Ya Fitri, hingga saat ini udah hampir tengah malam, udah
pukul 9:30 malam ini masyarakat masih terus berdatangan dari tadi meskipun sempat hujan rintik-rintik. Masyarakat khususnya keluarga masih berdatangan untuk melihat bagaimana megahnya Stadion Utama Lukas NMB ini dan kepingin tahu bagaimana seremonial besok yang mungkin mereka akan bisa hadir dalam pembukaan PON 2020 ini. Fitri. Baik, Ricardo Tayan, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Rusdi, tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana kondisi situasi keamanan berdasarkan laporan rekan kami yang ada di Jayapura, Papua, dan bagaimana kemudian antusiasme warga. Dan tadi seperti dikatakan oleh Mas Eko, bagaimana PON ini merupakan istimewa, tidak biasa karena ketika kemudian pelaksanaannya lancar, ini akan memberikan dampaknya tidak hanya untuk dalam negeri, tapi juga internasional, akan menjadi pertaruhan bagi bangsa. Dari segi keamanan sendiri, bagaimana distribusi pasukan pengamanan untuk menjaga pelaksanaan PON yang akan digelar di 4 klaster ataupun 4 daerah? Baik Mbak Fitri, yang jelas bagaimana rencana pengamanan ini dibuat sudah jauh-jauh hari. Berbulan-bulan Mabes Polri dengan Polda Papua dan instansi terkait lainnya membuat satu perencanaan pengamanan yang efektif. Oleh karena itu, tadi saya katakan telah digelar operasi Deraku Kartens 2021. Ini sudah digelar sejak tanggal 18 September kemarin dan akan berakhir sekitar tanggal 17 Oktober. Jadi operasi ini berjalan sekitar 30 hari. Sebelum operasi ini berjalan, tentunya ada kegiatan yang namanya latihan praoperasi. Setiap personil yang terlibat ikut dalam latihan praoperasi itu sendiri. Dalam kegiatan ini dibuat skenario-skenario kemungkinan akan muncul dalam perhelatan nasional ini. Sehingga anggota yang terlibat di dalamnya akan tahu persis apa yang dihadapi, bagaimana melakukan sesuatu, dan juga berkoordinasi dengan siapa, dan juga bertanggung jawab dengan siapa. Ini sudah dilatihkan. Baik. Pak Rusdi, untuk setiap kontingen sendiri, apakah ada spesifik strategi keamanan yang diterapkan? Setiap kontingen, sejak dari keberangkatan di daerah, aparat kepolisian sudah terlibat di dalamnya. Kemudian ketika sampai di bandara, sudah ada aparat khusus yang mengamankan, baik itu ofisial, atlet, dan lain sebagainya. Di tempat penampungan atau di mana mereka menginap, itu pun sudah diamankan. Rute-rute dari tempat penginapan ke venue, ini pun sudah diamankan. Di venue juga demikian, sudah diamankan oleh aparat yang terlibat di dalamnya. Dengan sistem ring. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Mudah-mudahan dengan pengamanan yang disiapkan seperti ini, perhelatan nasional bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa menjaga harum namanya bangsa Indonesia di internasional. Baik, kita kembali ke Mas Eko. Mas Eko, lewat PON ini kan diharapkan bisa menjadi jalan untuk memeratakan pembangunan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Apabila kita lihat kasus konkretnya di Kota Palembang, setelah sukses menyelenggarakan PON 2004, kemudian menjadi tuan rumah SEA Games 2019, kemudian menemani Jakarta menghelat Asian Games 2018. Nah, bagaimana Anda menilai potensi dari Papua ini? Ya, Fitri, jadi di dalam setiap multi event ini biasanya kita akan mencanangkan 3 sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses pemberdayaan ekonomi, dan sukses prestasi. Jadi di sini memang kita harapkan 3 sukses ini juga harus tercipta di Papua. Sebagaimana juga sukses-sukses tersebut di beberapa daerah yang menjadi tuan rumah PON yang lalu. Hanya memang yang harus kita garis bawahi di sini, sekali lagi, di sini juga tugas-tugas berat bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mungkin saya titip pesan juga pada Pak Menpora, jangan sampai kemudian PON ini hanya sekedar semacam unjuk gengsi belaka gitu. Jadi kalau memang tujuannya pembinaan, ya itu memang juga harus diperhatikan betul dari sejak awal. Karena apapun yang terjadi di dalam PON ini adalah kita mencari bibit-bibit unggul. Jadi sekali lagi, barangkali nanti setelah selesai hajatan PON ini, Papua ini bisa menjadi sentral pembinaan olahraga di wilayah timur. Jadi
kan Pak Menteri sudah sering sekali bilang ada DBON, jadi Desain Besar Olahraga Nasional. Dan ini saya sih berharap bahwa sarana dan sarana yang disiapkan di PON ini di Papua itu bisa dimanfaatkan betul. Jadi di sini ada kesinambungan antara prestasi dan juga menjaga bahwa wilayah NKRI itu tetap utuh. Jadi bukan cuma persoalan prestasi yang saya harapkan, tetapi juga adanya persoalan kebangsaan yang ada di dalam wilayah PON nanti. Jadi dengan memanfaatkan kembali infrastruktur. Kalau kita lihat stadionnya itu begitu megah. Infrastruktur yang di 4 kabupaten atau 4 klaster penyelenggaraan itu pun juga tidak kalah mudah. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkan itu dengan baik agar kemudian bahwa masyarakat Papua pun bangga dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi di sini memang menjadi tugas berat bagi pemerintah dan juga para stakeholder olahraga nasional ya. Jadi harapan saya sih ke depannya ini jangan sampai disia-siakan. Selesai PON lupa semuanya. Jadi infrastruktur yang begitu megah jadi sia-sia. Jadi akhirnya banyak rumput di mana-mana dan sebagainya. Ini tentu membutuhkan satu political will yang kuat gitu ya. Jadi disinilah seperti juga penyelenggaraan pengamanan yang dilakukan oleh rekan-rekan Polri itu begitu humanis. Jadi disinilah faktor-faktor memanusiakan manusia itu tidak bisa dianggap remeh. Gitu. Baik, Pak Menteri silahkan tanggapannya. Bahkan saya jadi 4 suksesnya. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang disampaikan oleh Mas Eko tadi, saya setuju. Bahkan kami ada satu lagi, sukses administrasi. Jangan sampai setelah selesai PON ada masalah-masalah, khususnya masalah hukum yang muncul akibat pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah yang tidak baik. Nah ini kami dari awal sudah mewanti-wanti kepada seluruh penyelenggara, semua sukses, yang penting administrasinya juga bagus. Nah kemudian untuk venue-venue yang sudah sangat baik dibangun, kita sudah pengalaman di beberapa tempat ya, tempat pelaksanaan PON sebelumnya, itu terlihat bahwa bekas-bekas penyelenggaraan PON itu ada juga yang kurang termanfaatkan, kurang terpelihara dengan baik. Nah benar tadi Mas Eko sampaikan, kami sekarang punya Desain Besar Olahraga Nasional dan kita akan buat 10 sentra pembinaan atlet talenta atau pembinaan usia dini. Nah Papua ini masuk menjadi salah satu sentra untuk pembangunan olahraga kita ke depan, sehingga mudah-mudahan akan termanfaatkan semuanya ini. Dan saya juga akan mendorong kegiatan-kegiatan, misalnya ada kejuaraan nasional, ada pertandingan-pertandingan, ada turnamen. Kita dorong ke tempat-tempat yang sudah bagus ini. Jangan semuanya terpusat di Jakarta. Jadi daerah juga bisa merasakan atmosfer pelaksanaan kegiatan olahraga nasional. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan Bapak-Bapak, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita kembali ke Pak Menteri dengan melihat berbagai kemudian infrastruktur yang dibangun untuk PON ke-20, di mana salah satu stadionnya kemudian bisa menampung kapasitas 40.000. Tadi seperti dikatakan oleh Mas Eko, bagaimana kemudian bahwa setelah PON ataupun pasca PON infrastruktur ini betul-betul bisa dimanfaatkan, warga Papua betul-betul bisa dilibatkan sehingga merasa bagian dari PON ataupun pasca PON juga. Pak Menteri. Iya. Jadi semua infrastruktur yang dibangun dan venue-venue yang digunakan untuk PON ini luar biasa. Misalnya tadi Stadion Lukas NMB yang punya kapasitas 40.000 ya. Kemudian juga ada akuatik, juga sangat bagus. Tadi saya di Istora Papua Bangkit untuk berbagai cabang olahraga bisa dilakukan di situ. Nah itu juga sangat baik. Nah komitmen kami membuat ini supaya hidup. Hidupnya bagaimana? Harus kita gunakan ini untuk event-event atau kegiatan-kegiatan olahraga yang skala nasional. Saya akan berusaha untuk mendorong misalnya kejurnas, kemudian turnamen, dan berbagai hal yang berkaitan dengan cabang-cabang olahraga itu dilakukan di Papua.
Dengan demikian maka dia tetap digunakan. Kemudian tadi Mas Eko juga menyampaikan, benar Mas Eko, kami ada Desain Besar Olahraga Nasional. Di Papua ini menjadi salah satu dalam 10 sentra yang akan kami bangun. Dan juga kita akan gunakan untuk melihat bibit-bibit, potensi-potensi talenta-talenta yang ada di Papua. Kita tahu Papua luar biasa kalau potensi olahraganya. Bahkan, ini sebagai informasi, pada salah satu rapat terbatas kabinet, Gubernur Papua mengusulkan dalam rapat itu supaya Papua dijadikan sebagai provinsi olahraga. Dan Bapak Presiden mengiyakan, saya diminta untuk mempelajari bagaimana menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga. Oke. Nah, Mas Eko, berkaitan dengan bibit atlet, bagaimana menurut Anda PON 20 ini dalam kaitannya mencari bibit atlet berbakat dalam bingkai kompetisi multi ajang yang memang mengutamakan ataupun meninggikan sportivitas dan juga kualitas? Oke, Fitri, yang patut digarisbawahi adalah tidak pernah ada juara itu dilahirkan. Juara itu harusnya dicetak. Jadi inilah memang satu pesan yang juga harus kita garisbawahi bersama, bahwa dengan Papua yang sudah ada kondisi seperti ini bisa kita manfaatkan dengan baik gitu ya. Bibit usia dini itu harus betul-betul dilakukan. Jadi saya pribadi sangat apresiasi sekali ketika kemudian ada keputusan, apalagi kalau Pak Gubernur sudah menginginkan Papua itu sebagai provinsi olahraga. Karena apapun hanya kalau kita bicara olahraga itu kita bicara tentang nasionalisme bangsa. Jadi kejayaan bangsa itu yang pertama itu ada di olahraga, yang kedua itu adanya di kepala negara. Jadi kalau kita lihat yang namanya lagu kebangsaan itu di tingkat internasional akan dimandangkan kalau seorang atlet itu mendapatkan medali emas dan kemudian kunjungan resmi seorang kepala negara. Di luar itu tidak ada. Jadi di sinilah memang letak pertaruhan kita bersama. Jadi ketika kemudian ada keinginan menjadikan Papua sebagai satu dari 10 sentra pemusatan olahraga, itu luar biasa sekali menurut saya. Juga jangan kemudian BBON ini jangan cuma sekedar sebagai kepres saja, jadi hanya keputusan presiden. Tetapi kenapa nggak BBON ini diusulkan masuk di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional? Karena kalau keputusan hanya latar belakang atau kemudian landasannya hanya keputusan presiden saja, saya yakin begitu nanti Pak Zainuddin selesai 2024 ini bisa berubah. Tapi kalau kemudian nanti jadi undang-undang, ini akan sangat sulit untuk diubah. Kira-kira begitu. Oke. Pak Menteri, ada tanggapan atas masukan dari Mas Eko? Iya, terima kasih masukannya Mas Eko, dan kayaknya saya disehati dengan Mas Eko. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Eko membuat ini menjadi sustainable. Jangan sampai berganti menteri, kebijakannya akan berganti. Maka Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON yang sekarang ini berdasarkan dengan Perpres 86 tahun 2021, kita masukkan menjadi roh di dalam revisi Undang-Undang SKN nomor 5 tahun 2005. Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 maksud saya. Jadi benar Mas Eko, sekarang ini sedang ada pembahasan antara pemerintah dan DPR tentang revisi Undang-Undang SKN, dan DBON menjadi roh dari Undang-Undang SKN itu. Sehingga berganti menteri pun tidak akan berganti kebijakan tentang penanganan olahraga kita. Oke, baik. Agar kemudian atlet fokus untuk mencetak prestasi tentunya harus didukung oleh keamanan yang juga kondusif. Kita kembali ke Pak Rusdi. Kapolri mengingatkan personel Polri untuk menjaga soliditas agar PON berjalan aman dan juga lancar. Bagaimana bentuk arahan ataupun langkah konkretnya? Apabila bicara tentang soliditas TNI Polri, Papua adalah contoh terbaik bagi kami. Kegiatan-kegiatan bersama antara TNI Polri sudah lama sekali berjalan. Salah satunya adalah Operasi Nemangkawi. Di sana keterlibatan TNI Polri sangat jelas dan soliditas di antara kami jelas. Pak Kapolri telah memerintahkan pada prajurit di lapangan agar tetap menjaga soliditas. Kegiatan-kegiatan pengamanan yang telah dipersiapkan, telah dilatihkan, dan tentunya anggota di lapangan TNI Polri telah siap melaksanakan semua ini. Mudah-mudahan sekarang situasi kondusif dan ini bisa kami pertahankan sampai PON selesai
bahkan pasca PON pun situasi keamanan Papua bisa dapat kami kendalikan. Seperti itu Mbak Fitri. Oke, Pak Rusdi, apabila kita lihat ke situasi keamanan beberapa waktu lalu di mana tenaga medis kemudian sempat menjadi korban kekerasan dari teroris KKB, apakah artinya selama pelaksanaan PON ini apakah akan ada pengamanan khusus bagi tenaga medis terutama pada saat pelaksanaan PON ini? Jadi selain pengamanan pada 4 venue tersebut, kami juga melakukan penebalan pada wilayah-wilayah yang selama ini sering muncul gangguan keamanan. Kami lakukan penebalan kekuatan yaitu pada Kabupaten Pegunungan Bintang, terus juga Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga. Ini kita siapkan kekuatan dan sudah ada di sana untuk penebalan, sehingga daerah-daerah yang rawan yang sering memunculkan permasalahan keamanan, ini bisa dikendalikan. Dalam operasi pengamanan ini, ada target-target operasi. Ada target orang, ada target barang, ada target kegiatan, dan ada target lokasi kegiatan itu sendiri. Kegiatan orang di mana diamankan seluruhnya, termasuk seluruh masyarakat dan juga peserta daripada PON ke-20 itu sendiri. Termasuk juga dengan tenaga-tenaga medis yang ada di Papua, ini pun menjadi bagian bagaimana mereka mendapat jaminan dari kami untuk bisa diamankan. Oke, kita kembali ke Mas Eko. Mas Eko, penyelenggaraan PON ini akan menjadi ujian khusus bagi pemerintah terutama bahwa ini menjadi bukti antara harmoni nasional dan juga prestasi olahraga. Bagaimana pandangannya? Ya, apapun yang terjadi hari ini adalah bukti bahwa bangsa kita masih sangat solid untuk berhadapan dengan situasi dan kondisi yang mungkin saja dianggap kurang menguntungkan bagi sementara pihak. Tetapi paling tidak dengan PON ini kita menunjukkan bahwa kita bisa bersatu. Jadi Fitri yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mari kita jadikan Pekan Olahraga Nasional ini sebagai tempat untuk menyatukan kembali, merekatkan kembali sesuatu yang sempat katakanlah retak dan sebagainya. Karena dengan olahraga inilah kita bisa menyatukan. Jadi ketika kemudian PON ini adalah olahraga, apapun yang terjadi di dalam olahraga itu adalah sebuah persahabatan. Kalah menang dalam olahraga itu biasa. Tetapi paling tidak dengan semangat kompetisi yang diperlihatkan oleh para atlet, paling tidak ini bisa menjadi trigger, bisa menjadi pemicu bagi semua pihak untuk melihat bahwa dengan olahraga lah kita bisa menyatukan segala perbedaan. Jadi paling tidak PON ini harapannya adalah bisa menjatuhkan segala macam perbedaan yang pernah ada. Kira-kira begitu. Oke, Pak Menteri, dari Kemenpora sendiri target ataupun harapan untuk PON ke-20 ini seperti apa? Ya, tentu kami mengharapkan di PON ini kita bisa melahirkan bibit-bibit atau calon-calon pengisi tim nasional di masing-masing cabang olahraga. PON kan dimaksudkan untuk prestasi. PON juga dimaksudkan untuk membuat supaya kita menjadi satu bangsa yang bersaudara. Nah, saya kira di samping hal-hal yang seperti itu, kami dari Kemenpora juga berharap atlet-atlet yang berprestasi di PON ini bisa kita tingkatkan, dia menjadi atlet-atlet di tingkat nasional, dan mudah-mudahan dia bisa berprestasi di tingkat nasional, bukan hanya di PON saja. Sebab PON kan ini hanya antar provinsi, dia belum teruji untuk tingkat internasional. Nah, kita harapkan PON ini bisa menghasilkan itu. Oke, baik Pak Rusdi, terakhir mengenai jaminan keamanan tentunya dari aparat penegak hukum untuk penyelenggaraan PON ke-20. Tentunya kami bertekad aparat keamanan TNI, Polri, dan Mitra Polri. Kegiatan pengamanan telah digelar dan sekarang situasi kondusif. Tentunya kami akan bekerja secara maksimal sehingga situasi yang kondusif ini bisa dipertahankan selama perhelatan nasional, bahkan setelah PON. Situasi keamanan di Papua bisa dapat terkendali dengan baik. Ya, baik, kita harapkan penyelenggaraan PON ke-20 di Papua ini berjalan dengan sukses, aman, dan juga lancar, bisa menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi atlet daerah dan menjaring atlet handal
untuk dipersiapkan di ajang yang lebih besar seperti Asian Games atau bahkan Olimpiade, dan juga bisa menjadi kehormatan bagi bangsa Indonesia di mata dunia karena berhasil menggelar kegiatan berskala besar di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Baik, terima kasih Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, dan juga pengamat olahraga Mas Eko Suprihatno. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Talk. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami untuk malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,